Tragedi yang menimpa kehidupan bumi tahun 2020 ini rupanya belum usai. Pandemi corona, krisis minyak, perseteruan negara besar, maupun pengangguran akibat PHK, semua itu akan digenapkan dengan peristiwa solar minimum, yaitu aktivitas di permukaan matahari yang turun drastis. Dr. Tony Phillips, seorang astronom NASA berkomentar, ketika terjadi solar minimum, medan magnet matahari menjadi lemah. Ini memungkinkan sinar kosmik masuk ke tata surya secara besar-besaran. Sinar kosmik adalah proton berenergi tinggi dan inti atom dari luar angkasa yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Tidak hanya sampai di situ, Dr. Tony menyatakan solar minimum tahun ini berlangsung sangat dalam, bahkan yang terdalam pada abad ini. Maka fenomena ini kadang juga disebut sebagai grand minimum. Penulis di spaceweather.com itu menambahkan, kondisi matahari seperti itu dapat memicu banyak petir dan mempengaruhi elektrokimia di atmosfer bumi. Elektrokimia adalah pengaruh elektronik pada reaksi kimia. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menyatakan bahwa solar minimum sudah dimulai sejak April lalu dan diprediksi bakal berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Matahari lockdown ini, demikian istilah populer untuk solar minimum 2020, dikhawatirkan oleh para ilmuwan NASA akan mengulangi periode Dalton minimum yang terjadi tahun 1790 hingga 1830. Ketika itu bumi mengalami periode dingin yang brutal selama 20 tahun sehingga menimbulkan gagal panen dan memicu kelaparan. Lebih dari itu, periode Dalton minimum juga mengakibatkan letusan gunung yang dahsyat. Pada 10 April 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meledak gila-gilaan. 71.000 orang tewas. Padahal tentu saja saat itu penduduk di pulau ini tidak sebanyak sekarang. Periode resesi sinar matahari ini ditandai dengan bintik matahari yang menghilang. Bintik matahari telah dimonitor dengan mata telanjang sejak ribuan tahun lalu. Lauren E. Josephs, seorang pengamat kiamat, dalam buku yang pernah terkenal, yaitu Apocalypse 2012 atau Kiamat 2012, mungkin nama lainnya Kiamat Wurung atau Kiamat Gagal, telah menulis tentang bintik matahari ini. Katanya, Aristoteles, filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa bintik sang surya adalah perilaku alamiah matahari. Noktah di bintang tata surya ini telah diamati dengan teleskop sejak Galileo pada tahun 1610. Lalu dipindai dengan satelit sejak pertengahan 1970. Konsensus ilmiah yang kini diterima, bintik hitam itu adalah ledakan di permukaan matahari. Jika banyak bintik, berarti banyak ledakan atau matahari bersinar kuat, powerful. Jika bintiknya berkurang atau bahkan menghilang, berarti sang surya sedang lemes alias lockdown. Selain itu, solar minimum mengurangi daya magnet matahari. Radiasi ultraviolet pun berkurang. Untuk itu mungkin rekan-rekan perlu waktu berjemur atau kering lebih lama lagi. Kira-kira apa yang bakal terjadi pada globe bumi yang sedang kita tempati ini terkait dengan matahari lockdown? Sebelum membahasnya, coba kita lihat sejarah solar minimum ini, yang dalam bahasa Indonesia disebut matahari minimum. Mungkin bahasa Jawanya adalah srengenge sak empret. Zaman dulu banget, matahari minimum pernah terjadi. Tepatnya tahun 800 hingga 600 sebelum Masehi. Saat itu Eropa menjadi jauh lebih dingin dan basah ketimbang biasanya. Nah, mitologi Gunung Olympus yang dikaitkan dengan 12 dewa Olimpian ini ditengarai berasal dari fenomena ini. Budaya manusia pada waktu itu mengalami perubahan. Catatan sejarahnya memang tidak gamblang. Namun rupanya bencana pada masa itu justru berakhir dengan peningkatan teknologi, yaitu dari zaman perunggu ke zaman besi. Lalu, aktivitas matahari yang rendah juga terjadi pada sekitar tahun 1460 hingga 1550.
Masa yang disebut the Sporer minimum ini menyebabkan bumi membeku. Entah ada hubungannya atau tidak, saat itu wilayah Khilafah Utsmaniyah dan Eropa terjadi wabah yang meluas. Pada sekitar 1645 hingga 1715 juga terjadi kelangkaan bintik matahari. Bahkan sangat langka. Tahun 1620 cuma ada 6 bintik. Lalu tahun 1650 hanya ada 3 bintik. Bahkan hilang sama sekali pada tahun 1670. Periode ini disebut Monde Minimum. Saat itu Inggris mengalami suhu terdingin. Badai salju menerpa. Setiap rumah dan pepohonan tertutup salju lebat. Daratan menjadi es padat yang tidak mudah mencair. Eropa mengalami zaman es kecil. Dalam sejarah, solar minimum paling parah terjadi pada rentang 1790 hingga 1830, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu pada periode Dalton minimum ketika Gunung Tambora meledak. Nah, kini kita bahas lockdown matahari tahun ini. Sebuah peristiwa, apalagi peristiwa besar yang dirasakan oleh seluruh umat manusia, kerap kali memiliki efek positif maupun negatif. Coba kita lihat efek positif matahari lockdown ini terlebih dahulu. Solar minimum tahun ini mungkin akan menjawab kegelisahan para pecinta lingkungan hidup tentang kriosfer atau wilayah es di kutub yang semakin mengecil akibat pemanasan global. Beruang pun kelimpungan mencari tempat tinggal. Ketika manusia bingung mau berbuat apa untuk menghentikan pemanasan global, matahari lockdown mungkin akan menjadi jawabannya. Ini mirip kebijakan lockdown karena virus COVID-19 yang berefek positif pada penurunan polusi udara. Di New York, polusi udara berkurang sekitar 50%. Dan di China, tingkat emisi turun 25%. Jika rekan-rekan memiliki opini atau pendapat lain tentang efek positif lockdown matahari ini, silahkan menulis di komentar ya. Lalu, bagaimana efek negatifnya? Akankah terjadi gempa besar dan kekurangan pangan karena produksinya terganggu cuaca dingin? Akankah grand minimum tahun ini mengakibatkan gempa besar sebagaimana periode Dalton minimum? Sebenarnya, tanpa solar minimum, potensi gempa besar tetap mengancam umat manusia di bumi, termasuk yang tinggal di Pulau Jawa. Ahli tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT, Wijokongko, menyebut potensi gempa megatrust bermagnitudo 8,8 di selatan Pulau Jawa yang dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Ada segmen-segmen megatrust di sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba di sisi timur dan di selatan Selat Sunda. Akibatnya, ada potensi gempa megatrust dengan magnitudo 8,5 hingga 8,8. Prediksi gempa juga dikaitkan dengan kemunculan ribuan cacing di Solo. Kesimpulan ini didasari pada kemunculan cacing tanah pada 10 hari menjelang gempa Cici. Demikian juga, pada peristiwa gempa Haicheng China 1975, beberapa hari sebelumnya juga dilaporkan adanya kemunculan cacing tanah yang sangat banyak. Dalam penelitian Grant dan Conlan, kemunculan cacing tanah di permukaan menjelang terjadinya gempa terkait dengan anomali gelombang elektromagnetik frekuensi rendah. Namun demikian, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pak Daryono namanya, mengatakan kemunculan ratusan cacing ke permukaan tanah di sejumlah tempat di Solo, Jawa Tengah, belum dapat dipastikan sebagai pertanda akan terjadi gempa. Mungkin pernyataan itu untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Karena ia mengatakan isu kemunculan cacing yang dikaitkan dengan bakal terjadinya gempa bukanlah tak mendasar. Apakah gempa itu berupa gempa vulkanik yang terpengaruh solar minimum, atau karena tektonik, maupun disebabkan sesar atau patahan lembang yang membentang 29 km dari Jatinangor hingga pada Larang Bandung Barat? Yang penting jangan panik. Waspada tetap perlu, misalnya persiapan TSB,
atau tas siaga bencana untuk keluarga. Dan yang lebih penting adalah mempersiapkan mental untuk semua anggota keluarga. Mental dalam pengertian keimanan dan ketakwaan yang penuh tawakal tanpa lepas dari usaha maksimal. Efek negatif selanjutnya, akankah solar minimum mengakibatkan gagal panen sehingga memicu kelaparan? Solar minimum zaman dulu mengakibatkan cuaca dingin yang ekstrim. Dan di luar ekuator, efeknya sangat terasa. Hal ini mengganggu produksi pangan. Maka tidak menutup kemungkinan grand minimum tahun ini memiliki efek serupa. Atau bahkan lebih sadis, sebagaimana yang disinyalir Dr. Tony. Namun tenang saja, jatah rezeki tidak berkurang karena solar minimum. Rupanya tahun ini benar-benar tahun bersejarah. Pandemi global yang skalanya belum pernah terjadi, krisis minyak yang mengakibatkan hasil tambang andalan itu anjlok tanpa nilai, pengangguran membengkak karena perusahaan-perusahaan bangkrut, lalu Amerika dan Cina sebagai negara besar sedang kerengan, padahal senjatanya bukan sekedar bambu runcing. Amerika, seperti biasanya, wadul ke teman-temannya untuk ikut keroyokan. Rupanya kita ada dalam tikungan sejarah. Bakal ada kelahiran peradaban baru yang lebih sejahtera. Namun, yang namanya kelahiran atau babaran akan didahului rasa sakit, darah, dan biasanya tangis sebelum dikaruniai bayi lucu yang menggemaskan penerus kehidupan. Dengan kata lain, sebelum Imam Mahdi berkuasa, akan ada dajjal yang menimbulkan rasa sakit, darah, dan tangis. Apapun yang terjadi, kita mesti terus berkarya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad maupun Imam Bukhari menyebutkan, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya, sebelum terjadinya kiamat, hendaklah dia menanamnya. Mari terus berkarya bersama saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel.